Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sekarang saya akan mereview Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia U23. Dan pada pertandingan kemarin malam, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Malaysia melalui adu penalti, yaitu skornya 4-3. Ya, sebelumnya skornya 1-1 dan akhirnya dilanjutkan di kotak, maksudnya adu penalti. Dan secara permainan Timnas Indonesia bermainnya kurang bagus, dan sementara Malaysia tuh mainnya tuh lebih mendominasi dan passing-passing 1-2-nya juga bagus dan peluangnya lebih banyak dibandingkan Timnas Indonesia. Ya, itu memang wajar karena Timnas Indonesia mainnya banyak yang absen, misalnya Ricky Kambuaya, Firly Andika dan Rahmat Irianto absen karena kartu merah, dan sementara yang dua itu Abimanyu dan Egy. Dan itu berakibat fatal sekali dengan absennya mereka. Permainan Timnas Indonesia tidak sebagus di pertandingan sebelumnya seperti melawan Myanmar, Filipina dan Kamboja. Kan Timnas Indonesia mainnya lebih bagus. Tetapi pasangan Malaysia itu karena pemainnya banyak yang absen, akhirnya permainan Timnas Indonesia kurang konsisten. Dan kemenangan ini tuh sebenarnya tuh beruntung Timnas Indonesia dengan berhasil mengalahkan Timnas Malaysia. Untung saja penjaga gawang dari Timnas Indonesia yaitu Hernando Ari tampil sangat bagus sekali pada pertandingan kali ini. Terlepas dia kemasukan 1 gol itu, tetapi secara permainan sangat bagus dan dia juga melakukan 2 penyelamatan di kotak penalti, maksudnya adu penalti itu dia melakukan 2 penyelamatan. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan lebih lanjut lagi, saya akan membacakan line up dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pada pertandingan kali ini menggunakan formasi seperti biasa, yaitu 4-3-3, menempatkan Hernando di posisi penjaga gawang. Penjaga gawang ini tampil bagus seperti saya tadi bilang, walaupun kemasukan di babak kedua, tetapi secara permainan dia bagus dan bikin frustasi para penyerang Timnas Malaysia. Banyak sekali tembakan-tembakan yang mengarah ke gawang tetapi berhasil ditepis oleh Hernando Ari. Dan di depannya ada duet back Rizky Ridho serta Fakhruddin Arianto, dan di back sayapnya ada Asnawi, dan kirinya itu ada Dewangga seperti biasa. Dan di posisi gelandang ada yang absen, 2 pemain yang absen yaitu Ricky Kambuaya dan Abimanyu digantikan oleh Marcelino Ferdinand dan Witan. Dan sementara ada Mark Klok juga di posisi tengah, dia sebagai DMF. Untuk penyerangnya yaitu 3 pemain, ada Ronaldo Kuate, Irfan Jahari serta Sadil Ramdhani. Untuk jalannya pertandingan pada babak pertama, mulanya Malaysia itu sudah mendapatkan peluang, tetapi masih beruntung tembakan dari pemain Malaysia ini masih bisa diblok oleh Fakhruddin Arianto. Dan setelah itu Timnas Indonesia langsung ngegas dan menguasai jalannya pertandingan dan mendapatkan 3 peluang 10 menit pertama. Yang pertama itu Ronaldo Kuate menerima umpan dari Witan Sulaiman, dan itu harusnya itu Ronaldo Kuate itu mengumpan ke sisi tengah, kan di tengahnya ada Irfan Jahari, kalau nggak salah Irfan Jahari atau Sadil gitu, pokoknya di tengah ada temannya, tetapi dia memilih untuk menembak dan akhirnya berhasil ditepis oleh kiper dari Malaysia. Dan setelah itu juga Timnas Indonesia mendapatkan peluang lagi melalui Sadil Ramdhani, tetapi tendangan dari Sadil Ramdhani masih tipis di sisi kiri gawang. Dan mendapatkan peluang lagi melalui Witan Sulaiman. Tendangan dari Witan Sulaiman berhasil ditepis oleh kiper dari Malaysia. Dan setelah itu, setelah penguasaan bola dari Timnas Indonesia itu, akhirnya menit ke-15 atau berapa gitu, Timnas Malaysia keluar dari tekanan dari Timnas Indonesia, para pemain Timnas Indonesia. Dan akhirnya mereka juga mendapatkan banyak sekali peluang, tetapi sangat beruntung sekali Hernando pada pertandingan kali ini bermain bagus. Beberapa kali menyelamatkan tendangan dari pemain nomor 17 itu, ya saya lupa namanya. Ini pokoknya pemain itu sangat merepotkan pertahanan dari Timnas Indonesia.
Dan sampai memasuki akhir babak pertama tidak ada skor tambahan, skornya 0-0. Dan memasuki babak kedua itu timnas Malaysia itu semakin gencar menyerang. Pertahanan dari timnas Indonesia, umpan 1-2-nya bagus. Jadi taktiknya bagus dan proses serangannya juga bagus, build up serangannya bagus dari para pemain timnas Malaysia. Sementara timnas Indonesia terlihat sedikit kesusahan walaupun beberapa kali mereka juga melancarkan serangan dan mendapatkan peluang. Dan akhirnya pada menit ke 69 atau 68, 70 atau sekitar segituan, timnas Indonesia berhasil unggul dulu lewat gol dari Ronaldo Kuateh berkat kerjasama antara 3 pemain. Yang pertama itu Irfan Jawahri, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh itu posisinya sangat tepat sekali, dia pintar sekali mencari ruang dan akhirnya Marcelino Ferdinand mengumpan ke dia dan sepakan dari Ronaldo Kuateh tidak berhasil ditepis oleh kiper. Dan setelah gol timnas Indonesia itu permainan timnas Indonesia juga naik sedikit saja, juga mendapatkan peluang lagi melalui Mark Klok, tapi tendangan bebas dari Mark Klok berhasil ditepis oleh kiper. Setelah itu timnas Malaysia gencar menyerang dan berusaha untuk menyamakan kedudukan. Beberapa kali menyerang dan beberapa kali mendapatkan peluang, bahkan ada yang di depan gawang, tetapi Hernando dengan bagusnya, dengan refleks yang sangat bagus sekali berhasil menyelamatkan tembakan dari para pemain timnas Malaysia. Dan pemain nomor 9 tuh kalau nggak salah tuh namanya Muhammad Hadi Fayat ya. Dia juga mendapatkan beberapa peluang dan akhirnya dia berhasil mencetak gol di sekitar menit ke 80-an berapa gitu. Dia mencetak gol, tendangannya sangat keras sekali, di flag membentur Rizky Ridho atau Fakhruddin, pokoknya back dari timnas Indonesia, dan akhirnya gol. Setelah gol itu juga Malaysia beberapa kali melancarkan serangan mengurung pertahanan dari timnas Indonesia, dan timnas Indonesia juga sesekali menyerang. Dan pas menit akhir-akhir babak kedua timnas Indonesia mendapatkan banyak sekali peluang melalui Mark Klok, tendangan pojok berkali-kali dari Mark Klok, tetapi berhasil digagalkan oleh kiper dari timnas Malaysia dan back dari timnas Malaysia. Dan sampai akhir babak kedua tidak ada skor tambahan lagi, yaitu skornya 1-1. Dan harus dilanjutkan di adu penalti. Timnas Indonesia, Hernando bekerja sangat bagus sekali. Pas penalti itu dia melakukan 2 penyelamatan penting. Ya, tendangan dari pemain nomor 9 itu Muhammad Hadi Fayat serta Lukman Hakim atau siapa yang berhasil ditepis oleh Hernando. Sementara timnas Indonesia itu yang gagal menendang penalti itu cuma Asnawi kalau nggak membentur tiang atau mistar gitu. Pokoknya tendangan dari Asnawi itu membentur. Dan penendang lainnya itu berhasil mencetak gol semua. Dan akhirnya timnas Indonesia menang dan juara 3 di SEA Games kali ini, mendapatkan medali perunggu. Ya, hasil kali ini harus disyukuri. Walaupun target timnas Indonesia itu kan juara SEA Games dan mendapatkan emas, tetapi tidak bisa memenuhi hasil, tidak bisa memenuhi target maksudnya. Ya, permainan dari timnas Indonesia itu yang harus diperbaiki itu banyak sekali, terutama fisik, mental, dan ini passing ini. Karena pemain timnas nasional kok salah passing terus. Ini pokoknya ini kelemahan dari timnas Indonesia. Sebentar lagi kan ada FIFA Matchday ya, melawan timnas Bangladesh kalau nggak salah, tanggal 1 Juni. Ini permainan dari timnas Indonesia tuh harus diperbaiki. Kemungkinan itu skuadnya juga sama saja dengan di SEA Games kali ini. Mungkin ada tambahan beberapa pemain senior seperti Irfan Jaya, Nadeo, dan kawan-kawan. Dan yang diperbaiki itu seperti saya tadi bilang, passing, mental, dan fisik. Dan setelah itu kan ada kualifikasi Piala Asia. Lawannya juga berat-berat, ada Kuwait, Nepal, dan Jordania. Ini 3 tim Timur Tengah yang sangat hebat sekali. Terutama Jordania itu wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia. Pokoknya pas kualifikasi Piala Dunia itu para pemain timnas Indonesia tuh jangan takut, jangan grogi. Harus bermain lebih bagus, jangan seperti melawan Thailand. Mereka tidak berani mengambil risiko dan tidak berani menyerang, bermain terlalu bertahan total dan akhirnya timnas Malaysia timnas Thailand
berhasil mengalahkan timnas Indonesia pada semifinal SEA Games di sebelumnya. Melawan tim Timur Tengah itu timnas Indonesia harus berani ngepres, jangan beri ruang para pemain untuk berkreasi di lini tengah dan melancarkan serangan, jangan sampai dibiarkan. Pas lawan pemain Timur Tengah pas kualifikasi dan lawan Bangladesh juga pas FIFA Matchday, timnas Indonesia harus memperbaiki permainan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ya, seperti itu saja video kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Oh ya, dan ini mata saya sakit karena timbilan atau bintitan. Dan oke, sampai di sini aja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.